Tak terima polisi tidur dari ban bekas yang dipasang warga di ruas jalan dibongkar. Seorang warga di kota Medan nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Videonya pun viral di media sosial. Buntut dari peristiwa ini adalah adanya laporan polisi. Hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur memakan korban jiwa. Ayah dan anak tewas setelah tertimpa pohon bambu. Lebih dari 25 tahun air kolam renang Ranowangun di Sario, Manado belum pernah diganti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berjanji segera menganggarkan biaya perbaikan kolam renang tersebut. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yan Rahman. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, saudara, tak terima polisi tidur dari ban bekas yang dipasang warga di ruas jalan dibongkar. Seorang warga di kota Medan nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Videonya pun viral di media sosial. Buntut dari peristiwa ini adalah adanya laporan polisi. Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Sudah, saya ngomong baik-baik sama Ya, Pak. ini saya di muka rumahku. Ini jalan umum, bukan jalan kau. Udah, udah kok kalau nggak tenang ke kata lurah, udah. Kenapa kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lurah perintis harus jatuh ke parit usai didorong oleh salah seorang warga yang tidak terima polisi tidur dari ban bekas yang dipasang di ruas jalan dibongkar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Madukoro, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Bahkan cekcok mulut hingga tarik-menarik ban bekas antara lurah dengan warga itu pun sempat terjadi di lokasi. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi, sedangkan warga tersebut sudah dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Kewilayahan kita melakukan pembersihan, Pak. Jadi waktu kita melakukan pembersihan, ada perlawanan dari yang memasang itu. Karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia. Padahal itu bukan, itu di jalan umum, Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan. Terjadi sedikit perdebatan. Saya sudah mengarahkan yang bersangkutan bila mana keberatan untuk ke kantor lurah. Namun yang bersangkutan bersikeras di lapangan itu nggak mau dia. Nah, akhirnya terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi, Pak. Informasi lain, saudara, hampir 25 tahun beroperasi, kondisi kolam renang Ranowangun di Sario, Kota Manado memprihatinkan. Sejak tahun 1999, air kolam ini belum pernah ada pergantian. Seperti inilah kondisi kolam renang Ranowangun, Sario di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bangunannya terlihat sudah rusak dan berlumut. Untuk bagian atap podium nampak sudah berlubang dan hampir runtuh. Yang lebih memprihatinkan, kondisi air kolamnya terlihat sudah menghijau dan berlumut. Ubin lantai juga telah mengelupas yang membuat kumuh kondisi kolam renang. Penjaga kolam renang bilang air kolam ini terakhir diganti dan dibersihkan tahun 1999. Penggantian mana nggak ada. Nah sekarang kalau kita vakum habis air, apakah 2023 air cuma sampai sini? Nah sekarang kalau kita vakum habis air, nah sekarang apakah orang mau tambah? Nggak ada. Kalau gitu. Karena kan sampai kalau Bapak Gubernur, Bapak ngomong tadi begitu, kan nanti Gubernur sekarang baru ada kepedulian, itu tidak basah. Yang dulu mana ada kepedulian? Nggak ada. Oke, siap. Kita kerja di sini dari tahun 85. Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus bilang telah melakukan perbaikan awal kolam dengan menggunakan dana pribadi.
Ia juga akan segera menganggarkan program perbaikan kolam secara menyeluruh di tahun 2026. Ini 1999 pengakuan penjaga di situ. Air tidak pernah diganti. Ini 2025 sudah berapa gubernur sekali lagi. Saya bertanggung jawab. Maka saya melihat itu. Tapi kita tunggu ya. Saya akan melakukan aksi yang positif lah ya. Yang positif. Hari ini kami nggak punya anggaran untuk itu, tapi gubernur punya uang untuk itu. Renovasi kolam renang Ranowangun Sario membutuhkan anggaran dan waktu. Saat ini Gubernur Sulawesi Utara telah memerintahkan perbaikan awal dengan melakukan water treatment kimia juga pembersihan lingkungan sekitar kolam renang. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, saudara, ada 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Manado, Sulawesi Utara yang ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dua rumah warga di Kelurahan Sario Tumpaan, Manado, Sulawesi Utara ini terbakar, di mana angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar buat api dengan cepat membesar dan merambat dari satu rumah ke rumah yang lain. Api juga membakar 3 sepeda motor dan 2 mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. 34 petugas damkar dan 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Lebih sekitar 6 menit kita tiba di sini. Dan nanti bersumber dari Tandayu Tombokan. Yang pertama tentu sesuai dengan medan yang kita ketahui bersama. Di sini ada beberapa unit kita tidak bisa masuk yang besar. Jadi yang masuk hanya mobil kecil. Jadi yang besar tinggal suplai air ke dalam. Saudara, hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur memakan korban jiwa. Ayah dan anak tewas setelah tertimpa pohon bambu. Jawa 7, diduga masih ada orang di tumpukan bambu. Berikut ini adalah suasana kepanikan warga setelah sebuah pohon bambu di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, tumpang menimpa kandang kambing. Naas, ayah dan anak yang sedang berteduh berada di kandang kambing tewas tertimpa pohon bambu tersebut. Evakuasi jenazah sempat terkendala karena besarnya rumpun pohon bambu. Roboh, dan pada waktu roboh kebetulan di bawahnya itu adalah kandang kambing dan di situ ada 2 orang, bapak dan anaknya yang pada waktu hujan berencana untuk menyelamatkan kambingnya. Ini akan segera kita serahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Angin puting beliung dan hujan es menerjang Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya 8 rumah rusak berat. Halo, melaporkan cuaca dari Temanggung lantai 2, hujan es, bolo. Warga desa Greges, Temanggung dikejutkan dengan adanya angin puting beliung disertai hujan es. Setidaknya 39 rumah terdampak akibat peristiwa ini. Dari data yang ada di BPBD Temanggung, angin puting beliung menerjang di 4 kecamatan di Kabupaten Temanggung. Hingga Selasa siang, warga masih bergotong royong membenahi rumah-rumah yang rusak. Dari 8 rumah yang mengungsi. Ya, sebagian besar atapnya karena sudah tidak bisa, karena nggak mungkin dia tinggal di situ karena atapnya sudah bocor semua, kemudian yang gentengnya kabur, kemudian yang galvalum juga lepas sehingga dia harus keluar dari rumah yang dia huni sekarang. Dan hari ini insya Allah bantuan Natura kita berikan. Nah, sekali lagi Natura barang untuk memperbaiki rumah. Sekelompok warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi pembongkaran bangunan makam. Bangunan makam diduga palsu menimbulkan keresahan warga setempat. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update.
Saudara, kondisi siswa SMPN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG dinyatakan membaik. Sebelumnya ada 62 siswa SMPN 1 Boyolangu yang mendapatkan penanganan medis juga perawatan karena diduga mengalami keracunan. Pada Selasa siang, 4 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Boyolangu. Mereka menjalani perawatan medis di ruang terpisah Puskesmas Boyolangu, Tulung Agung. Namun hari ini dikabarkan akan menjalani rawat jalan. Begitu pula dengan siswa yang dirujuk ke rumah sakit, kondisinya juga kian membaik. Sebelumnya sebanyak 62 siswa mengalami mual, muntah dan pusing seusai menyantap MBG. Sebagian diantaranya baru mengalami gejala-gejala tersebut setelah sampai di rumah dan kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini per hari ini alhamdulillah yang dirawat di puskesmas tinggal 4, tapi tadi kata Bu Dokter hari ini insya Allah bisa pulang. Terus yang dirawat di rumah sakit Dr. Karneni juga 4, tapi alhamdulillah juga kondisinya baik. Walaupun kemarin sempat ya jumlahnya yang begitu lumayan banyak, dari pihak puskesmas ini kan ada 62. Sebelumnya, saudara, siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur diduga keracunan seusai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis sekolah. Hingga Senin sore, 62 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur dirawat intensif di Rumah Sakit Campur Darat Tulung Agung. Program makan bergizi gratis sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun menu yang dibagikan per Senin berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Sementara itu, pemerintah menyiapkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Hal ini menindaklanjuti maraknya kasus keracunan MBG di banyak daerah. Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis. Saat dikonfirmasi 10 Oktober lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku aturan tersebut sudah di tangan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya pengawasan program akan diperketat, khususnya melibatkan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bentar lagi. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progresnya, tidak. Tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa optimal. Ya, menunggu masih ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM juga ikut terlibat memberikan pengawasan untuk sektor tersebut. Sebelumnya, usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada 2 Oktober lalu, Menko Pangan Zulkifli Hasan bilang Presiden Prabowo akan menyiapkan 2 regulasi menyangkut tata kelola program MBG. Saat itu, Zulkifli bilang regulasi dalam bentuk peraturan presiden dan instruksi presiden. Impres dan impres ya. Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan. Ia meminta publik bersabar menunggu terbitnya aturan tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.
Sorotan lain, saudara, sekelompok warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi pembongkaran bangunan makam. Bangunan makam diduga palsu dan dijadikan aktivitas menyimpang sehingga menimbulkan keresahan warga setempat. Pep, siram Pep. Aksi sekelompok warga saat membongkar dan membakar makam palsu viral di media sosial di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ada 8 makam yang dibongkar karena keberadaannya meresahkan warga setempat. Kepala Desa Sawo Jajar mengatakan sebelumnya pernah didatangi orang yang menyebutkan di lokasi ada petilasan Syekh zaman dulu, di mana tiba-tiba ini didirikan bangunan. Desa mau minta izin bahwa di lokasi ini ada petilasan Syekh. Tapi dari jamaah itu saya suruh untuk sowan ke para ulama setempat biar tidak ada konflik. Tapi dari jamaah itu tidak sowan ke para ulama setempat. Tahu-tahu gimana? Tahu-tahu ada sudah didirikan bangunan. Pada laporan ke desa bahwa di sini ada makam. Tapi kan menurut sejarah yang dulu kan di sini sebenarnya nggak ada makam syekh seperti itu. Sesaat jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi. Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen Rismansyah, ajukan gugatan pra-peradilan. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka dugaan penghasutan terkait kericuhan unjuk rasa tidak sah. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas tenggelam di sungai Desa Kombangan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban awalnya bermain air di sungai bersama 5 temannya. Saat bermain, korban diduga tergelincir ke kubangan yang dalam dan tak mampu berenang. Teman-temannya berusaha menolong namun tak berhasil hingga akhirnya warga datang untuk mengevakuasi dan membawa korban ke puskesmas. Korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Adanya korban seorang anak laki-laki 13 tahun, Dika Supriyadi kalau tidak salah nama itu, bermain di sungai sekitar jam 8 kurang lebih dan akhirnya tenggelam. Temannya teriak, singkat cerita dibawalah oleh orang sekitar ke puskesmas Kecamatan Bukit dan dinyatakan meninggal. Jenazah istri yang ditemukan meninggal saat bulan madu bersama suaminya di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat telah dimakamkan. Pemakaman diikuti sang suami yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis. Dengan selang oksigen masih terpasang di hidung, sang suami bersikeras untuk mengantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah korban pun dimakamkan di kawasan Gadut, Kota Padang. Pihak keluarga berharap pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sebelumnya, sepasang suami istri tersebut menikah pada Minggu 5 Oktober lalu. Keduanya menghabiskan waktu di penginapan kawasan Danau di Alahan Panjang sejak 8 Oktober dan kemudian sang istri ditemukan meninggal keesokan harinya. Perawatan yang baik lah itu ya, fasilitas yang baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, mungkin kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Kepolisian Resort Lumajang, Jawa Timur sudah memulangkan belasan warga yang sebelumnya menyerang markas Polres tempat pada Senin pagi. Polisi menduga aksi penyerangan tersebut dipicu provokasi yang menyulut emosi massa. Suasana di ruang Satreskrim Polres Lumajang pada Senin pagi terlihat sepi. Polisi menduga pelaku hanya terprovokasi oleh pihak tertentu yang berusaha memperkeruh keadaan. Polisi sebelumnya sempat menangkap sekitar 18 orang yang diduga terlibat perusakan fasilitas Polres Lumajang.
Petugas juga sudah melakukan olah TKP pasca insiden penyerangan. Kita mengamankan 18 orang pelaku penyerangan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Randu Agung, tadi malam 18 orang langsung dipulangkan. Kita serahkan kepada kepala desa. Tadi malam itu berawal masyarakat itu diajak untuk melihat kondisi korban yang meninggal dunia, kondisi pelaku yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Tetapi mereka terprovokasi untuk menyerang Polres. Sebelumnya, Mapolres Lumajang, Jawa Timur diserang warga pada Minggu malam. Kerusuhan diduga dipicu kematian tersangka pencuri hewan yang meninggal usai dibawa polisi ke rumah sakit. Warga meminta otopsi, sementara polisi menyatakan tersangka sakit sejak Minggu pagi dan meninggal saat dirawat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang pra-peradilan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen Rismansyah akan digelar pada Jumat 19 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan berfokus pada status tersangka dan dugaan penghasutan terkait kericuhan unjuk rasa di akhir Agustus 2025. Tim kuasa hukum Del Pedro CS pun sudah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang gugatan perdana dimulai pada Jumat 19 Oktober 2025. Del Pedro dan tim kuasa hukum mengaku siap menghadapi sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum Del Pedro meminta polisi bisa hadir sebagai pihak termohon. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.